Kita sering mendengar kata Yajuj dan Majuj. Hampir setiap media telah memberi kabar kepada kita mengenai Yajuj dan Majuj. Tentunya dalam pandangan umum yang kita ketahui bahwa mereka adalah sekelompok makhluk kejam dan bengis yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian mereka akan membunuh dan membinasakan seluruh umat manusia. Selain itu, hal yang paling dasar kepengetahuan kita terhadap mereka adalah Yajuj dan Majuj merupakan tanda terpenting akan dekatnya masa kehancuran bumi ini. Inilah pandangan dasar yang kita ketahui mengenai riwayat mereka. Namun, tahukah Anda, ada beberapa penjelasan lain mengenai mereka yang jarang kita ketahui. Di antaranya adalah bagaimana bentuk mereka sesungguhnya, dari bahan apa mereka tercipta, siapa nenek moyang mereka, apa yang mereka lakukan sebelum datang kiamat, dan bagaimanakah gambaran saat mereka mati nanti. Nenek moyang Yajuj Majuj. Sebagian para ulama berpendapat bahwa Yajuj Majuj berasal dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berdiam di suatu tempat di daerah Roma yang tidak satupun manusia mengetahui keberadaan mereka, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mati melainkan per setiap kelompok mereka berjumlah 1000 Yajuj Majuj. Jika sudah sampai kepada jumlah tersebut, barulah mereka mati. Yajuj Majuj berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 orang anak. Pertama bernama Sam, kedua Ham, dan ketiga adalah Yafis. Masing-masing dari ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam tersebut memiliki keturunan masing-masing. Adapun Sam adalah nenek moyang dari bangsa Arab. Azam dan Roma, keturunan Ham, adalah nenek moyang dari Habasyah. Kemudian untuk Yafis adalah nenek moyang dari Yajuj Majuj. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak Nabi Nuh tidaklah 3 orang, namun ada 2 orang. Pertama adalah Ham, yang kala itu menjadi raja di negeri Mesir. Kemudian Yafis, yang juga menjadi seorang raja di negeri Hindustan. Adapun Yafis, ia memiliki keturunan yang bernama Az. Kemudian ia memiliki anak bernama Uz. Dari keturunan Uz, maka lahirlah cucu Nabi Nuh alaihissalam bernama Anuk. Ia adalah salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menurut riwayat pernah diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mencari kayu-kayu papan pelapis kapal beliau. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Anuk memiliki tubuh yang sangat besar. Para ulama menyebutkan bahwa tubuh Anuk sangatlah besar dan tinggi, sehingga kedalaman laut hanya pada kakinya. Kelahiran Yajuj Majuj. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa saat Anuk menjadi penguasa di beberapa wilayah, ada sebuah negeri yang di dalamnya telah berdiri sebuah kerajaan. Pada negeri tersebut terdapat seorang raja dan para wazirnya. Di saat Anuk mendatangi kerajaan tersebut, semua rakyat dan raja bertunduk di bawah kekuatan Anuk. Saat itu, ia meminta kepada raja untuk mencarikan seorang perempuan untuk dinikahkan. Karena raja dan wazir tunduk di bawahnya, maka ia meminta tempo kepada Anuk untuk meminta waktu selama 12 tahun mencarikan istri yang sesuai dengan tubuh Anuk. Ketika itu, Anuk menyetujuinya. Setelah 12 tahun kemudian, karena pihak raja dan wazir tidak mendapatkan manusia yang sesuai dengan Anuk, maka mereka membuat jalan keluar lain, yaitu memahat gunung besar yang diukir seperti perempuan tertidur. Kemudian mereka mengisikan gunung tersebut dengan daging-daging hewan yang dipotong. Setelah rancangan ini selesai, maka pihak raja dan wazir memberitahu kepada Anuk bahwa perempuan yang mereka carikan selama ini telah ada. Lalu raja menunjukkan kepada Anuk ke arah gunung yang telah mereka serupakan dengan bentuk perempuan tersebut. Ketika Anuk melihat gunung tersebut, maka ia pun menyetubuhinya. Sehingga saat mani Anuk keluar dan memasuki gunung tersebut, Anuk pun pergi, maka mani yang ia tinggali di dalam gunung tersebut bercampur dengan daging-daging hewan di dalamnya, sehingga menjadi ulat. Para ulama menyebutkan bahwa ulat-ulat inilah Yajuj Majuj. Apa aktivitas Yajuj Majuj saat ini? Seperti yang dibahas di atas bahwa Yajuj Majuj telah hidup dari masa kaum Nabi Nuh alaihissalam hingga sampai hari kiamat terjadi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa aktivitas yang mereka lakukan saat ini? Di dalam kitab Kapsul Gahidiyah halaman 61 dijelaskan bahwa Yajuj Majuj tinggal dalam sebuah gua yang tertutup cahaya. Di sana mereka hidup dalam keadaan gelap tanpa ada sedikit pun cahaya matahari masuk ke tempat mereka. Menurut riwayat, dijelaskan bahwa tempat tinggal Yajuj Majuj saat ini merupakan kurungan yang pernah dibuat oleh Raja Iskandar Dzulkarnain. Beliau membuat kurungan ini dengan tujuan mematikan gerak-gerik mereka agar tidak keluar untuk membuat kekejaman terhadap seluruh manusia. Dari ribuan tahun mereka hidup,
yaitu dari masa Anuk hingga kiamat nanti, yang mereka lakukan di dalamnya adalah menggaruk-garuk lapisan dinding gunung tempat tinggal mereka. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dinding gunung tempat mereka tinggal terbuat dari lapisan besi. Setiap harinya mereka menggaruk-garuk lapisan gunung besi tersebut hingga kiamat nanti. Setiap penggarokan yang mereka lakukan, maka setiap itu juga lapisan gunung yang mereka keroki menjadi berlubang. Namun di saat yang bersamaan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya kembali. Hal ini dilakukan mereka setiap hari hingga kiamat nanti, sampai di mana saat kiamat telah tiba, lapisan gua itu menjadi lebih besar lubangnya dan cahaya matahari masuk ke dalamnya. Dan saat itulah Allah mengizinkan mereka untuk keluar, lalu menyebar ke seluruh dunia untuk menemui segala makhluk selain mereka untuk dibunuh, disiksa dan dimakan, termasuk di dalamnya adalah kita, kaum manusia. Syekh Zainul Abidin Al-Fatani menerangkan bahwa Yajuj Majuj diizinkan keluar nanti, maka saat itu mereka mengeluarkan panahnya lalu ditambahkan ke arah langit hingga anak panah mereka mengenai manusia dan hewan lainnya. Bahkan panah yang ditancapkan ini juga mengenai diri mereka. Bentuk fisik Yajuj Majuj. Mengenai ciri-ciri bentuk tubuh mereka, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki 4 mata dan 2 mata terletak pada dada mereka dan 2 yang lainnya pada kepala mereka. Selain itu di antara mereka ada yang memiliki 2 kepala. Dari riwayat pendapat ulama lain meriwayatkan bahwa bentuk fisik mereka memiliki 1 kaki, yang dengan kaki ini mereka dapat melompat dengan jarak yang sangat tinggi dan jauh. Selain itu, menurut riwayat lain mengatakan bahwa mereka memiliki bulu seperti bulu binatang. Ada yang mengatakan bahwa mereka hidup tergantungan pada darah dan bangkai binatang yang mati, termasuk bangkai dan darah manusia. Jenis Yajuj Majuj. Di dalam kitab Khazin dijelaskan bahwa Yajuj Majuj memiliki beberapa jenis tubuh yang berbeda. Jenis dan bentuk mereka ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, seperti pohon Al-Aruj, yaitu sebuah pohon yang ada di Syam. Artinya fisik dan bentuk yang Yajuj Majuj ada yang sama dengan pohon tersebut. Adapun tinggi dari pohon itu adalah sekitar 120 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm. Jika hitungannya 120 hasta, maka ukuran tersebut dikali dengan 45 cm, yaitu 3000 cm atau 30 meter. Golongan pertama ini memiliki pantangan tersendiri. Mereka tidak boleh mendekati gunung dan tidak boleh berkontraksi dengan besi. Tidak ada yang mengetahui mengapa golongan Yajuj Majuj ini tidak diperbolehkan mendekati 2 tempat tersebut. Kedua, bentuk fisik kedua Yajuj Majuj diciptakan dengan memiliki 2 telinga yang sangat besar. Kedua telinga ini menurut riwayat lebih besar dari tubuh mereka sendiri. 1 telinga digunakan untuk alas tidur, dan yang satunya lagi digunakan untuk selimut. Ketiga, adapun golongan ketiga, tubuh mereka sama tingginya namun berbeda lebar tubuhnya. Golongan ini menurut catatan yang dituliskan di dalam kitab tersebut memiliki tingkah laku aneh dari 2 golongan Yajuj Majuj di atas. Golongan ini selain memakan segala bangkai binatang, yang mereka juga suka memakan sesama jenis. Ciri-ciri mereka ini memiliki wajah yang berasal dari negeri Syam dan betis mereka dari negeri Khurasan. Selain itu, mereka juga sering minum air di daerah sungai Buhairah, Tiberia, atau dikenal dengan sungai Tiberias, sebuah danau yang terletak di wilayah Palestina dan Suriah. Kisah Dzulkarnain menggurung Yajuj Majuj. Para ulama berbeda pendapat mengenai status siapakah Dzulkarnain. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Namun pada pendapat lain mengatakan bahwa Dzulkarnain bukanlah nabi, melainkan hanya seorang raja yang adil. Namun Dzulkarnain tidak hanya dikenal di dalam Islam. Bangsa dan agama lain seperti Yahudi juga menulis nama beliau dalam kitab asli mereka. Bahkan sebelum datangnya Al-Quran, nama beliau sudah ada, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Ada yang mengatakan ia adalah seorang raja dari Yaman. Ada yang berpendapat beliau berasal dari Iran. Dan juga para ulama lain mengatakan beliau dari Iskandaria, Mesir. Awal kurungan terhadap Yajuj Majuj ini pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Saat dimana perintah turun, maka saat itulah juga beliau berangkat untuk menjalankan perintah Rabbul Alamin dan mencari keberadaan mereka. Di pertengahan jalan, Dzulkarnain berjumpa dengan beberapa orang saleh. Beliau menanyakan keberadaan Yajuj Majuj. Kebetulan para salihun ini mengetahui keberadaan mereka. Singkatnya, orang-orang dari para salihun inilah informasi mengenai Yajuj Majuj didapatkan. Mereka memberitahu kepada Dzulkarnain bahwa
Sesungguhnya terdapat di dalam sebuah gunung dekat dengan tempat tinggal mereka telah hidup sekelompok makhluk yang tidak pernah mereka lihat. Makhluk ini sangat aneh. Bentuk dan fisik mereka sangatlah berbeda dari rupa-rupa binatang ataupun manusia. Para salihun ini memberitahu kepada Dzulkarnain bahwa makhluk aneh ini terkadang keluar untuk mencari makanan berupa binatang melata seperti ulat dan kalajengking, bahkan manusia yang sudah mati. Kemudian pada saat musim dingin tiba, mereka mencari rerumputan dan buah-buahan yang basah. Karena para salihun tersebut merasa ketakutan datangnya ancaman dari gangguan mereka yang sewaktu-waktu akan terjadi, maka orang-orang salihun ini meminta tolong kepada Dzulkarnain untuk mengurung mereka. Singkatnya, maka Dzulkarnain berangkat ke arah gunung yang dituju. Menurut riwayat, tempat tinggal mereka berada pada dua buah gunung yang saling berhimpit. Tempat tinggal mereka sangatlah luas di dalamnya. Syekh Zainal Abidin Al-Fatani menulis di dalam kitabnya As-Saful Ghaibiyah halaman 64 bahwa luas kediaman Yajuj Majuj di dalam gunung tersebut berukuran sekitar 1000 farskah. Adapun 1 farskah sama dengan ukuran 5,541 meter. Jadi jika dijumlahkan dengan 100 farskah, maka hasilnya adalah 554,100 meter atau 554,1 kilometer. Inilah luas kediaman mereka. Rumah mereka sangatlah banyak dan mereka juga memiliki bentuk tubuh dan jenisnya masing-masing seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Saat Dzulkarnain tiba pada kediaman Yajuj Majuj, maka beliau menyuruh bala tentaranya untuk menyiapkan beberapa buah batu, besi dan tembaga. Setelah itu beliau berjalan menuju pintu mereka. Saat itu beliau melihat bentuk Yajuj Majuj yang sangat aneh. Di antara mereka ada yang berkuku panjang dan bertaring seperti binatang buas. Sebagian di antara mereka ada yang memiliki 2 telinga yang sangat besar. Tak kala itu, maka Dzulkarnain mengerok pintu penghalang mereka dengan menggunakan bahan seperti kayu, besi, tembaga, api, dan batu. Adapun tebal pintu yang dibuat oleh Dzulkarnain adalah 50 hasta atau 22,5 meter. Sedangkan tinggi pintu tersebut adalah 200 hasta atau sama dengan 90 meter. Saat beliau telah menyelesaikan tugas ini, maka beliau berkata, Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur lulu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Surat Al-Kahfi ayat 98. Saat kiamat tiba, apa yang akan mereka lakukan? Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa saat nanti Yajuj Majuj keluar di hari kiamat, maka semua mereka akan pergi menuju ke sungai Tiberias yang saat ini berada dekat dengan Palestina. Lalu mereka meminumnya hingga habis sampai kering. Karena sungai ini tidak memiliki banyak air, maka mereka pergi ke setiap laut yang ada di bumi. Saat itu mereka berpencar ke segala penjuru bumi untuk mencari makanan. Adapun segala binatang yang hidup, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan segala isi yang ada di bumi ini dan di lautan akan raib dimakan oleh mereka. Maka manusia yang hidup di masa itu juga akan menjadi santapan mereka. Pada masa ini bumi menjadi kosong, kering tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Bagaimanakah gambaran saat mereka mati? Yajuj Majuj tidak akan lama di bumi. Setelah bumi saat itu mengering dan kosong dari segala isinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Saat itu Allah menyuruh makhluknya ulat untuk membunuh mereka. Ibnu Abbas mengatakan, ulat-ulat ini membunuh Yajuj Majuj dengan cara dimasuki pada setiap telinga mereka hingga mereka mati dan menjadi bangkai-bangkai yang membusuk di segala pelosok bumi. Saat itu, bumi akan tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh langit untuk menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Dan Allah memerintahkan air hujan tersebut untuk membawa mereka ke arah laut. Wahab bin Abu Muhaibah mengatakan bahwa laut pada saat itu akan terisi darah dan bangkai-bangkai mereka. Bahkan pun di atas dataran bumi yang lainnya. Saat Yajuj Majuj keluar, di manakah kita? Dalam sebuah riwayat mengatakan yang terdapat di dalam kitab Kasaful Ghaibiyah bahwa kala Yajuj Majuj telah keluar dari gua kurungan mereka, maka manusia pada saat itu berdiam diri di dalam gua. Ada yang menetap di kota, bahkan banyak yang berkumpul di dalam kota Baitul Muqaddis bersama Nabi Isa alaihissalam. Namun di antara seluruh manusia yang hidup, hanya di dalam kota Baitul Muqaddis sajalah yang tidak dibinasakan oleh Yajuj Majuj. Selebihnya semua manusia itu telah mati. Saat kondisi Yajuj Majuj mengepung Baitul Muqaddis, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hancurkan mereka.
Saat itulah Yajuj Majuj dimatikan olehnya dan dimusnahkan hingga menjadi bangkai yang membusuk di mana pada penjelasan sebelumnya. Inilah penjelasan singkat mengenai Yajuj Majuj yang kami ambil dari kitab Gaisiful Ghaibiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang terjadi pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.